Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, inilah sudah terbongkar habis-habisan ya, bagaimana ketua-ketua PPK di situ bermain begitu kan. Ini viral di media sosial, anggota PPK Bekasi Timur ungkap permainan Sirekap. Ternyata ada permainan-permainan ya untuk menggelembungkan suara mereka begitu kan. Ya, saya kira silahkan audit PPK-nya ini begitu kan. Takut nanti ya setelah mereka diaudit mereka kabur begitu kan. Salah satunya mereka apa yang disampaikan dibongkar oleh anggota PPK yang lain begitu kan. Membongkar penggelembungan suara yang di aplikasi Sirekap. Ini sebagai bukti kita bahwa apa yang terjadi selama ini begitu. Ada permainan-permainan ternyata begitu kan. Kalau seperti ini terus kenapa sih ya kok masih melakukan itu? Ini kan dugaan-dugaan kecurangan yang ada. Seharusnya KPU mencermati betul PPK-PPK yang lain begitu kan. Coba kita lihat saja PPK yang lain. Katanya sih banyak yang kabur di situ begitu kan. Geger dugaan penggelembungan suara kesaksian anggota PPK Bekasi Timur. Ini tuding ketuanya main sendiri. Kalau sudah main sendiri seperti ini gimana coba ya? Jadi artinya apa? Pantas saja ketika mereka bermain begitu kan ya. Dari angka misalnya bisa diotak-atik ternyata begitu kan. Angkanya bisa diotak-atik di situ begitu. Viral anggota PPK Bekasi akui ada penggelembungan suara lewat aplikasi Sirekap. Itu sudah diakui kok mereka. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya memang ada nuansa-nuansa dugaan-dugaan kecurangan yang ada. Kemana ketua PPK-nya begitu kan? Ini harus ya diperiksa betul begitu kan? Ini harus diperiksa betul. Sudah ada pengakuan dari anggota PPK sendiri begitu kan ya? Kemana ketua PPK-nya? Pasti nih begitu kan ya. Ada nuansa apa begitu? Anak buahnya dikoordinir untuk bisa menggelembungkan suara, tapi nyata-nyatanya ketua PPK-nya malah tidak ada begitu kan. Ini yang seharusnya kita cari, minta pertanggungjawaban itu nanti begitu. Karena kita ya kalau kita merujuk data-data yang ada selama ini, pengakuan-pengakuan selama ini sudah menjadi cukup bukti begitu kan, bahwa ada dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi selama ini. Nah, maka dari sini ya teman-teman dimanapun kita berada, mari kawal betul ya terkait dengan adanya dugaan-dugaan yang diduga ya membuat Sirekap tidak normal, membuat Sirekap ada penggelembungan suara. Ini sudah diakui kok begitu. Jadi saya rasa masyarakat ya harus benar-benar kawal terkait dengan adanya hasil KPU ini begitu, hasil Sirekap ini. Maka saya yakin dan saya yakinnya di daerah-daerah yang lain cek saja PPK-nya di situ. Barangkali bermasalah, barangkali lebih parah begitu kan. Ya, takut sewaktu-waktu nantinya ada hal yang bersifat politis dan sebagainya. Mari kita kawal bersama KPU ini begitu kan. Bahkan jalan satu-satunya menurut saya pribadi ya kita harus proses di di meja hijau begitu kan. Karena sudah melakukan penggelembungan suara di situ begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat harus benar-benar membongkar habis-habisan di situ begitu. Aparat sekarang yang mendampingi mereka netral kok begitu kan. Mereka mendampingi tidak bersuara, mendampingi karena ya setidaknya kan mereka hanya ditugaskan untuk mengamankan saja begitu kan. Bahkan seorang anggota PPK di Bekasi Timur menyampaikan ada dua jenis aplikasi Sirekap. Yang aplikasi utama hanya ketua PPK yang bisa membuka, dan di aplikasi itu bisa untuk input data, rubah data jam berapa saja tanpa bisa diikuti oleh anggota PPK. Wow, kalau sudah dikendalikan seperti ini bagaimana? Jangan-jangan ya Sirekap yang kemudian dikendalikan oleh PPK ini yang kemudian yang masuk kepada KPU, mungkin seperti itu begitu kan. Jadi kalau ada dua Sirekap buat apa coba? Sirekap mungkin satunya untuk rakyat, satunya untuk masuk data ke KPU, bisa saja kan seperti itu begitu. Jadi saya kira ada nuansa-nuansa yang kemudian kita harus ikuti betul begitu, bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan, dugaan-dugaan kecurangan apa begitu kan. Seorang anggota PPK di Bekasi Timur menyampaikan ada dua jenis ya aplikasi Sirekap. Wow. Sudah ketahuan dan terbongkar begitu di situ begitu. Kita tunggu saja nanti ya. Viral di medsos, anggota PPK Bekasi Timur ya ungkap permainan Sirekap.
Nah, ini sudah banyak di situ begitu kan. Ya kita lihat saja karena ini tidak bisa dibohongi. Biarlah waktu yang akan menjawab itu begitu. Kabar soal ketidaksesuaian data pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap ya kembali meramaikan jagat media sosial. Di antaranya muncul video seperti ini yang kemudian mengaku begitu kan ya terkait dengan adanya dugaan-dugaan permainan-permainan penggelembungan suara. Teman-teman masih percaya nggak kalau pemilu ini jujur? Masih percaya nggak? Jadi kalau menurut saya pribadi agak jauh begitu kan ya. Justru ini memperburuk suasana. Memperburuk suasana begitu kan. Saya yakin ini harus ditindaklanjut begitu kan. Bahkan satu sisi viral di media sosial anggota PPK Bekasi Timur ungkap permainan Sirekap ya. Bahkan ya dugaan permainan oknum penggelembungan suara melalui sistem informasi rekapitulasi Sirekap diungkap oleh panitia pemilihan kecamatan PPK Bekasi Timur. Sebuah video viral di media sosial medsos TikTok merekam ya mengungkapkan permainan Sirekap oleh Gregi Thomas yang mengaku sebagai anggota PPK Bekasi Timur. Izin berkaitan dengan aplikasi Sirekap ini saya akan terbuka, ujar Thomas ya. Dia memaparkan Sirekap yang digunakan dalam proses rekapitulasi suara memiliki dua jenis, yaitu aplikasi pusat yang bisa mengendalikan secara keseluruhan data perolehan suara. Dan yang kedua adalah aplikasi operator. Mungkin aplikasi operator mungkin ya masyarakat bisa mengecek itu begitu kan. Tapi nampaknya yang masuk ke pusat mungkin yang dikendalikan oleh PPK-nya itu. Mungkin seperti itu begitu. Jenis yang pertama aplikasi Sirekap admin ini atau yang inti yang mengendalikan itu ya mohon izin dipegang ketua PPK saya, Bang Muhammad Lukman, dan aplikasi Sirekap yang operator dipegang oleh kami para PPK. Thomas juga mengungkapkan ya Sirekap yang dipegang oleh ketua PPK berfungsi sebagai alat skorsing proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan juga sebagai proses editing angka perolehan suara. Skor itulah fitur yang melakukan penghentian ketika memang pelaksanaan pleno ya. Ini sudah selesai. Perhentian ini sudah bisa dilakukan kapanpun oleh ya pemegang akun pertama. Bahkan dalam video ini nampaknya seorang bapak ya bertanya apakah aplikasi Sirekap yang bekerja sama seperti itu bisa menggelembungkan suara peserta pemilu tertentu. Betul, jawab Thomas sembari menegaskan dirinya bersama anggota PPK lainnya tidak punya kendali skorsing maupun editing perolehan suara di akun Sirekap. Lebih lanjut Thomas merinci kronologis pengendalian Sirekap oleh ketua PPK. Pada saat rapat pleno rekapitulasi bersama, saksi-saksi peserta pemilu dan juga panitia pengawas kecamatan Panwasdam sudah dilakukan perbaikan perolehan suara yang tidak sesuai dengan formulir C1. Namun demikian 2 hari kemudian memang ketua saya tidak ada. 2 hari itu pada saat itu hari Rabu malam, ketua saya mengatakan kakinya sakit dan pulang di hari Kamis, begitupun Jumat itu. Maka dari itu dengan penggelembungan suara bukan dari formulir C1 begitu, dari si hasil pleno yang merupakan dokumen resmi yang membuat data penghitungan suara di TPS sehingga bisa disebut paling valid. Oleh karena itu, ya Thomas meyakini ketua PPK Bekasi Timur diduga menggelembungkan suara peserta pemilu karena juga terdapat perintah dari yang bersangkutan untuk menghentikan proses rekapitulasi pada hari Jumat pekan lalu. Wow, sudah dibongkar habis-habisan ternyata begitu kan. Lantas bagaimana dengan saudara-saudara? Masih percaya nggak kalau memang pemilu ini jujur? Jadi sudah dibongkar ini sebagai bukti sebenarnya begitu kan ya kepada siapapun ya. Bukti ini cukup menjadi valid sebenarnya karena anggota PPK sendiri yang mengatakan seperti itu begitu. Kalau misalnya yang lain saya mungkin agak ragu, tapi ketua PPK-nya asli yang mengungkap ini begitu kan. Semoga kejujuran ini akan mengalahkan semuanya begitu. Semua kecurangan akan terungkap kembali. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.